wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 14. Saya Ahmad Al-Muhammad Akbar dan rekan saya Muhammad Rizky Aspriana. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang ta'aruf al-jabr. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin duduk, Bar. Jadi gini, Bar, aku mau nanya tentang ta'aruf karena aku kurang paham tentang ta'aruf ini. Jadi ta'aruf itu konflik dalam bahasa, merupakan tentangan antara dua hal yang satu sama lain. Yaitu dalam terminologi ada fungsi meditalis, yaitu hal yang merupakan suatu dua bukti yang setara keputusannya atau suatu peristiwa yang tidak diperlukan dengan bukti-bukti lain. Beliau membatasi keduanya agar tercapai kesesuaian yang lain. Misalnya itu kedua itu karena yang lemah tidak sama dengan yang lain, maka ada hadis terkenal atau hadis satu individu tidak sesuai dengan dalam Al-Quran. Artinya sebagaimana hal hadis yang tunggal atau satu itu tidak sesuai dengan hadis yang sering terjadi. Misalnya contoh misalnya kan ada dua ayat dalam Al-Quran yang satu menyebutkan masa tunggal atau masa satu kematian 4 bulan 10 hari, baik itu wanita hamil atau tidak. Yang kedua menentukan berakhirnya masa tunggal wanita hamil, tidak kehamilan melahirkan, baik wanita tersebut telah meninggal dunia. Selanjutnya itu ada suaminya adalah seorang ibu yang bercerai, sehingga kedua nas tersebut dapat bertentangan menurut pendapat ulama-ulama yang rajin. Jadi apabila kedua nas tersebut ternyata saling bertentangan dengan yang di atas tadi, maka perlu dicari dan diupayakan dengan sungguh-sungguhnya untuk menggabungkan dan merekonsiliasikannya itu dengan cara yang benar, dengan kedudukan dan merekonsiliasikannya itu. Jadi apabila kedua nas tersebut ternyata saling bertentangan, maka perlu dicari dan diupayakan dengan sungguh-sungguh untuk menggabungkan dan merekonsiliasinya dengan cara yang benar dalam memadukan dan merekonsiliasinya. Dilakukan penelitian dan upaya untuk memberikan referensi pada salah satu dengan menggunakan metode perbobotan. Jika tidak mungkin saja hal itu atau itu terjadi dan mengetahui tanggal terjadinya, maka yang berikutnya dibatalkan. Untuk yang pertama, jika tanggal kedatangannya tidak diketahui, berhentilah untuk mengerjakannya. Dan jika dua pengukuran atau bukti non-tekstual saling bertentangan dan tidak mungkin dilakukan, memilih salah satu di antaranya bukan menjadi satu alasan untuk menggunakannya. Kejadian menyelesaikan kontradiksi meliputi 3 hal, yaitu penggabungan, pembobotan, dan pencabutan. Nah, mungkin itulah tadi penjelasan tentang ta'aruf tadi yang aku sudah jelaskan tadi. Mana udah paham belum? Oh iya, makanya. Jadi di antara yang 3 hal tadi ada penggabungan, pembobotan, dan pencabutan tadi. Di antara itu aku ada kurang paham tentang penggabungan. Nah, bisa tidak kau jelaskan tentang penggabungan itu? Oh, yang penggabungan itu bisa lah bantu jelasin dikit ya. Penggabungan itu bisa juga dikenal al-gabung, yang artinya menggabungkan dua dalil yang bertentangan. Itulah yang pertama-tama harus dilakukan oleh ulama yang yakin karena menyangkut penerapan kedua dalil tersebut dan tidak ada keraguan bahwa menerapkan kedua dalil tersebut lebih baik daripada mengabaikan keduanya atau menerapkan salah satunya mereka dan mengabaikan yang lain. Mencoba untuk menggabungkan kedua bukti
tersebut sebanyak mungkin adalah perlu, seperti memegang preferensi absolut terhadap yang terbatas dan memegang yang umum pada apa yang bukan spesifik, atau memegang salah satu dari keduanya untuk ditentukan menurut aturan dunia ini dan yang lainnya untuk aturan akhirat. Bagaimana ayat yang tersumpah dalam surat Al-Baqarah dan Al-Maidah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La yu'ahizukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'ahizukum bima kasabat qulubukum. Yang artinya Allah tidak akan mempertanggungjawabkan sumpah-sumpah yang sembrono dalam sumpahmu, melainkan Dia akan mempertanggungjawabkanmu atas sumpah-sumpah yang sembrono apa yang telah dilakukan hatimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 225. Nah, dari ayat tersebut perlu dipertanggungjawabkan atas setiap sumpah yang diucapkan hati, yaitu diniatkan agar dipertanggungjawabkan untuk tercapai dalam kegelapan. Nah, sudah ada ayat yang kedua, yaitu Surah Al-Maidah ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'ahizukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'ahizukum bima aqadtumul ayman. Yang artinya Dia tidak akan menyalahkanmu. Allah tidaklah bersalah atas ucapan-ucapan yang sia-sia yang diucapkan dalam sumpahmu, melainkan Dia akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kamu ucapkan dalam sumpah itu. Surah Al-Maidah ayat 89. Diwajibkan agar kesalahan itu tidak terjadi dalam kegelapan. Sebab sumpah berdasarkan pada dua jenis pernyataan yang diikat. Ada dua jenis. Yang pertama itu kontrak yang di dalamnya ada pertanggungjawaban. Yang kedua itu omong kosong yang tidak ada akuntabilitasnya. Gumus itu bukan simpul, makanya tidak masuk akal. Karena omong kosong itu adalah sebutan untuk ucapan yang sia-sia. Dan gumus tidak mempunyai manfaat sumpah yang sah karena disyariatkan untuk mencapai kesolehan, dan itu tidak dapat dibayangkan dalam gumus. Maka itu tidak masuk akal. Maka timbullah pertentangan antara kedua ayat mengenai gumus, dan hal itu diatasi dengan penjelasan perbedaan hukumnya dengan mengatakan celaan dalam surah Al-Baqarah itu mutlak, dan yang mutlak itu merujuk kepada individu yang seutuhnya. Maka ini masuk dengan celaan di akhirat, dan celaan tersebut ditiadakan dalam ayat tersebut. Atau menahan salah satu dari mereka dalam satu kasus dan yang lainnya dalam kasus lain, seperti yang dikatakannya sebagaimana mazhab Hanafi dalam sabda yang Maha Kuasa, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa azam fa'tazilun nisaa fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta yakun fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarahumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, dan mereka menjauhkan kamu dari haid, katakanlah itu merugikan, maka jauhilah wanita pada saat haid, dan jangan dekati mereka sampai mereka suci. Mereka telah bersuci, maka pergilah kepadanya. Dari apa yang diperintahkan Allah kepadamu, Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Surah Al-Baqarah ayat 222. Nah, jadi maksud dari ayat tersebut ini sebab di dalamnya terdapat dua bacaan, yaitu sampai mereka bersuci dengan ringan dan sampai bersuci dengan kejengkelan. Yang pertama, mensyaratkan bahwa kurban boleh diperbolehkan ketika pendarahannya telah berhenti, baik itu berhenti pada masa haid atau yang paling lama maupun pada waktu yang singkat. Bacaan kejengkelan mensyaratkan bahwa tidak boleh berkurban sebelum dimandikan, sehingga terjadi kontradiksi antara kedua pembaca tersebut. Namun hal tersebut dihilangkan tergantung pada kedua kasus tersebut dengan membawa pembacaan yang meringankan. Tentang berhentinya haid yang paling lama karena berhentinya dengan pasti, dan penekanannya dibaca pada waktu yang paling singkat karena berhentinya tidak dapat dibuktikan dengan pasti. Maka saat dia menguatkan aspek berhentinya tersebut, yaitu wudu atas sesuatu yang terjadi seiring berjalannya waktu, atau salah satunya diartikan sebagai kebenaran dan yang lainnya, sebagaimana metafora seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa atul yatama amwalahum wala katabat dalil khabisa bil toyib, yang artinya, dan berikanlah harta kepada anak yatim, dan janganlah kamu menukarkan keburukan dengan kebaikan. Surah An-Nisa ayat 2. Nah, untuk ayat kedua yaitu wabtalul yatama hatta iza balaghu nikah fa in anastum minhum rusdan fatfa'u ilaihim amwalahum. Artinya,
dan ujilah anak-anak yatim sampai mereka mencapai usia kawin. Kemudian jika kamu mendapati di antara mereka berakal sehat, maka berikanlah kepada mereka harta mereka. Surah An-Nisa ayat 6. Maksud dari ayat pertama yang tadi aku bacakan itu yaitu mensyaratkan bahwa uang anak yatim itu diberikan kepada mereka sendiri. Nah, untuk ayat yang kedua yaitu memerlukan ujian terhadap mereka dan tidak mengharuskan diberikan uang kepada mereka kecuali setelah pubertas atau kedewasaan. Terjadilah konflik sehingga mereka bersatu dengan mengatakan kata yatim yaitu yang pertama bersifat metafora. Artinya mereka yang yatim piatu dan mereka dinyatakan sebagai yatim piatu untuk menolong pembayaran cepat setelah mencapai pubertas, dan kata kedua sebenarnya berarti yatim piatu. Nah, itu yang dari seperti itu apa namanya? Pengertian dari al-jam'u. Nah, itu syarat al-jam'u tadi terbagi menjadi 11. Yang pertamanya itu adanya dua dalil yang saling kontradiksi. Yang kedua yaitu al-jam'u tidak bisa dilakukan pada kedua dalil yang telah dibatalkan. Yang ketiga, kedua dalil yang kontradiksi tersebut harus sederajat. Yang keempat, tidak terdapat hukum yang tetap dari kedua dalil yang kontradiksi tersebut. Yang kelima, kedua dalil yang kontradiksi tidak ada amalan umat yang berbeda dengan jumhur ulama. Yang keenam, tidak terdapat upaya kompromi berupa takwil yang jauh dari kandungannya. Yang ketujuh, dalil yang dikompromikan tidak bertabrakan atau bertentangan dengan nas yang sahih. Jika terdapat hadis yang sahih dari dalil yang kontradiksi, maka hal itu tidak bisa dikompromikan. Yang kedelapan, kedua dalil yang kontradiksi itu tidak diketahui adanya salah satu dari keduanya yang datang kemudian. Yang kesembilan yaitu mengumpulkan dua dalil yang kontradiksi dari segi makna lafaznya. Yang kesepuluh, pembahasan kedua dalil yang kontradiksi itu sepadan, lalu ditakwilkan agar bisa dikompromikan di antara keduanya. Nah, yang terakhir itu pembahasan dalil itu tidak keluar dari penakwilan para mujtahid dan hikmah adalah rahasia syariat, serta hasil kompromi dan takwilnya termasuk dari hukum syariat yang telah disepakati oleh ulama. Nah, jadi berdasarkan dari 11 syarat tersebut dapat dipahami bahwa untuk melakukan al-jam'u harus terdiri dari dua dalil yang sederajat, yang dua dalil yang sederajat dan kontradiksi, sama pembahasan dan kandungan hukumnya, serta tidak termasuk ke dalam dalil yang saling menafikan hukumnya. Nah, jadi itu Pak tentang pengertian dari al-jam'u dan syarat-syarat untuk melakukan al-jam'u. Oh iya, udah paham, makasih. Oke, sama-sama. Kesimpulan dari saya adalah ta'arud merupakan pertentangan antara hal yang satu dengan hal yang lainnya. Di dalam ta'arud terdapat al-jam'u yang berarti penggabungan antara dua dalil yang saling bertentangan. Contoh dari al-jam'u itu sendiri terdapat pada surah An-Nisa ayat 2 dan surah An-Nisa ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wala terdapat dalil khabisan bitoyib yang artinya dan berikanlah harta kepada anak-anak yatim dan janganlah kamu menukarkan keburukan dengan kebaikan. Surah An-Nisa ayat 2. Untuk ayatnya satu lagi yaitu wabtalul yatama hatta iza balahun nikah fa in anastum minhum suddaf rusdan fatwa'u ilaihim amwalahum yang artinya dan ujilah anak-anak yatim sampai mereka mencapai usia kawin. Kemudian jika kamu mendapati di antara mereka berakal sehat, maka berikanlah kepada mereka harta mereka. Surah An-Nisa ayat 6. Baiklah, kesimpulan dari saya adalah ta'arud adalah pertentangan antara dua hal satu sama lain. Hal ini memerlukan satu dari dua bukti yang setara. Keputusan atas suatu peristiwa yang tidak diperlukan bukti-bukti nyata. Yang selanjutnya itu al-jam'u adalah yaitu dua dalil yang bertentangan. Yang pertama-tama yang harus dilakukan oleh para ulama yang lebih rajin karena menyangkut penerapan kedua dalil tersebut.